Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Suku Saud MPD, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, mengucapkan selamat pada pendidikan bahasa Indonesia untuk menjalani reakreditasi. Semoga prodi ini mendapatkan akreditasi yang unggul sehingga memberikan kontribusi baik pada Fakultas Bahasa dan Sastra pada khususnya maupun Universitas Negeri Makassar pada umumnya. Profil Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sejak didirikan pada tahun 1983, yang disahkan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia terus menjaga ritme akademik dengan meningkatkan kualitas mahasiswa dan alumni yang kompetitif di tengah gempuran zaman. Saat ini program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bernaung di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sebagai program studi tertua dan terkemuka di Universitas Negeri Makassar, prodi ini bervisi menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang unggul berwawasan kependidikan dan kewirausahaan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif, serta bermartabat di Indonesia. Visi ini menggambarkan kondisi masa depan yang akan dicapai oleh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menyusun misi yang juga sejalan dengan misi Fakultas Bahasa dan Sastra dan misi Universitas Negeri Makassar sebagai berikut. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan berwawasan kewirausahaan. Melaksanakan penelitian yang berbasis kependidikan, pengajaran, bahasa, dan sastra Indonesia. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0. Membangun jejaring dengan berbagai instansi. Untuk merealisasikan visi misi di atas, ditetapkanlah tujuan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai berikut. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan kompetitif dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang berwawasan kewirausahaan. Menghasilkan produk penelitian dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Melakukan kegiatan inovatif untuk memecahkan masalah terkait kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar pada tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia terus bertransformasi untuk membangun kecakapan diri agar ke depan tetap bisa eksis. Untuk menunjang kegiatannya, program studi mempunyai sejumlah prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademik. Gedung yang digunakan sebagai prasarana utama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia antara lain Gedung DG lantai 1 digunakan sebagai ruang kuliah dan lantai 2 digunakan sebagai kantor. Lantai 1 digunakan untuk ruang kuliah yang digunakan mulai dari DG 101 sampai DG 105 dan ruang seminar terletak di DG 106. Lantai 2 digunakan sebagai kantor yang terdiri atas ruang staf yang terletak paling depan dan berhadapan dengan ruang tunggu mahasiswa. Sedangkan ruang ketua jurusan, ruang sekretaris jurusan, ruang ketua program studi, dan ruang dosen serta ruang rapat saling berdampingan.
Gedung DH lantai 1 digunakan sebagai ruang kuliah, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai ruang micro-teaching dan multimedia. Lantai 2 gedung fakultas, gedung DGA, terdapat ruang dekan dan ruang wakil dekan yang saling berdampingan. Laboratorium terletak pada gedung fakultas, gedung DA, lantai 3. Laboratorium ini digunakan untuk praktik akademik khususnya di bidang kebahasaan. Dan perpustakaan terdapat di gedung DB sebelah barat gedung fakultas, gedung DA. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk mahasiswa serta menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non-formal. Di sebelah selatan gedung fakultas, gedung DA, terdapat panggung sastra tepat depan pintu gerbang Fakultas Bahasa dan Sastra. Panggung sastra digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi seni yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti menari, puisi, dan drama. Kemudian di antara gedung fakultas, gedung DA, dan gedung DH terdapat lapangan olahraga, yaitu lapangan voli dan lapangan basket yang digunakan untuk mengasah bakat di bidang olahraga yang digunakan secara bersama oleh semua jurusan prodi di Fakultas Bahasa dan Sastra. Parkiran terletak di sebelah kiri gerbang utama fakultas, digunakan secara bersama oleh semua jurusan program studi di Fakultas Bahasa dan Sastra. Masjid terletak sekitar 100 meter sebelum masuk gerbang utama fakultas. Terletak di sebelah kiri masjid ini digunakan oleh 3 fakultas, yakni Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Seni dan Desain. Sedangkan sekretariat himpunan mahasiswa terletak di belakang gedung jurusan gedung DG. Sekretariat ini digunakan mahasiswa sebagai wadah diskusi ilmiah perihal akademik dan keorganisasian. Secara rinci, ketersediaan dan jenis prasarana dan sarana di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai berikut. Ruang kelas sebanyak 12 ruangan. Perpustakaan 1 gedung. Ruang dosen sebanyak 12 ruangan. Ruang jurusan, sekretaris jurusan, dan ketua prodi masing-masing 1 ruangan. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merancang program dan kegiatan ilmiah akademik yang terjadwal dan terselenggara setiap bulan. Oleh karena itu, antara kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran diatur dan dijadwal sedemikian rupa sehingga kegiatan tidak bersifat monoton. Demikian pula jenis kegiatan dan penyelenggaraannya. Kegiatan ilmiah ini dilakukan dalam berbagai kegiatan, yakni seminar, kuliah tamu, pengenalan kampus, lokakarya, penelitian bersama, bedah buku, maupun temu dosen, mahasiswa, alumni. Penyelenggara kegiatan dilakukan oleh berbagai pihak sivitas akademik, yakni mahasiswa, lembaga kemahasiswaan, dosen, prodi, PBSI, BSI, PBSD, jurusan, JBSI, fakultas, FBS, dan lembaga penelitian. Dengan demikian, kegiatan tersebut ada yang dilakukan secara mandiri di tingkat jurusan, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada yang dilakukan secara berkolaborasi, dan ada pula yang program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga lain dalam lingkup Universitas Negeri Makassar. Tak hanya itu, mahasiswa juga ikut bergabung di organisasi tingkat universitas seperti Pers Mahasiswa Profesi UNM, UKM Penalaran, UKM Seni UNM, dan UKM Olahraga. Berbagai kegiatan tersebut diselenggarakan program studi agar seluruh sivitas akademika mendapat kesempatan yang lebih besar untuk melakukan interaksi akademik, yaitu penyelenggaraan seminar dan lokakarya nasional yang dijadwalkan setiap 2 tahun. Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa. Penyelenggaraan Open, Olimpiade
pendidikan setiap tahun. Pementasan seni dan sastra dan Hima Prodi Mengabdi merupakan kegiatan publik yang melibatkan pihak eksternal yang meliputi seminar, kompetisi akademik, pameran karya mahasiswa, bursa kerja, dan sebagainya. Program-program tersebut terbukti dapat meningkatkan interaksi akademik yang kondusif di antara mahasiswa, dosen, tenaga pendukung, dan juga pihak pengguna. Terbukti sejak 3 tahun terakhir, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selalu menjadi prodi penyumbang tim terbanyak untuk kompetisi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS. Tahun 2018 sebanyak 3 tim, tahun 2019 sebanyak 7 tim dan memperoleh 5 penghargaan, 2 perak, 1 perunggu, dan 2 juara favorit. Dan pada tahun ini, prodi ini berhasil meloloskan 18 tim yang memperoleh pendanaan PKM menuju PIMNAS. Selain prestasi akademik, prestasi non-akademik juga tak kalah. Melalui paduan suara Pitch Choir, mahasiswa berkali-kali memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional. Di antaranya, meraih gold medali di Bali International Choir Festival Folklore Juli 2018. Sementara itu, melalui lembaga seni jurusan Bengkel Sastra, mahasiswa meraih penghargaan juga cukup banyak, seperti penyaji terbaik hingga menjadi juara umum dalam Festival Teater Mahasiswa Nasional ke-14 2018. Dan pada tahun 2019, dengan kegiatan yang sama, mahasiswa meraih penghargaan sebagai pembantu pria terbaik, penyaji terbaik, pemeran utama terbaik, dan penata setting terbaik. Itulah sederet informasi tentang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mulai dari sarana dan prasarana hingga prestasi mahasiswa.